Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, para pemirsa, para santri pondok pesantren Bina Al-Quran Biting Sukodono Lumajang. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, pentingnya waktu menurut para ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menghabiskan waktu kita dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, melanjutkan tema yang telah kita bahas pada pertemuan seminggu yang lalu, di mana kita membahas tentang pentingnya waktu menurut hadis. Maka pada siang ini kita akan melanjutkan, yaitu di bagian yang kedua. Ada banyak hadis yang membicarakan tentang pentingnya waktu. Salah satunya yang seperti kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang sering dilalaikan, yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Di samping itu juga kita sedikit membahas tentang hadis yang berkenaan dengan pertanyaan nanti di hari kiamat. Rasulullah bersabda, la tazula qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Nah, di antara hadis yang kita bahas itu, salah satu poinnya adalah menanyakan tentang an umrihi fima afnah, tentang umurnya. Jadi di dunia dibuat apa saja? Umur ketika dia hidup di dunia dibuat untuk apa saja? Itu akan ditanyakan nanti di hari kiamat. Kemudian hadis yang akan kita bahas yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Wa rawa Al-Hakimu fil Mustadraki an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kitab Mustadrak adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih yang disusul. Mustadrak itu artinya disusul. Yang disusul. Dan hadis-hadis sahih itu sebenarnya sesuai dengan syarat sahih syaikhaini, dua syekh, dua imam, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim. Sesuai syarat mereka, hanya saja kemudian hadis-hadis tersebut tidak dimasukkan dalam sahih Muslim dan juga sahih Bukhari. Maka kemudian Imam Al-Hakim mengumpulkan dalam satu kitab yang disebut dengan kitab Al-Mustadrak. Bunyi hadisnya, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki seraya beliau itu menasihati laki-laki tersebut. Apa nasihatnya? I'tanim khamsan qabla khamsin. Kata Rasulullah, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Maksimalkanlah 5 hal ini
sebelum datang 5 hal yang lainnya. Maksimalkan, pergunakan dengan sebaik mungkin 5 hal ini sebelum datang 5 hal yang lainnya. Apa itu? Yang pertama adalah syababaka qabla haramik, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung sampean masih muda, sik seger-segernya, otot sik kuat-kuatnya, kalau mikir itu sik kenceng-kencengnya, tenaga masih kuat-kuatnya, kalau sampean bergadang untuk belajar masih kuat, kaki dibuat jalan masih kuat, gigi dibuat untuk makan itu masih kuat, sebelum datang masa tua. Karena masa tua itu adalah masa yang kekuatan kita mulai menurun. Yang dulunya kita mampu mengangkat beban 100 kilo, maka di masa tua mungkin kita hanya kuat 20 kilo. Dikasih beban 30 kilo udah mulai kesakitan kita. Yang dulunya kita larinya kenceng, balapan sama kuda mungkin kita masih menang, kudanya diem menang, masih menang. Tapi kalau sudah tua, balapan sama bayi ndak menang gitu. Orang tuanya kalah. Yang dulu kita masih muda, kalau makan jamudin, tahu jamudin sampean? Jagung yang keras itu, etok krotok. Tapi kalau sudah tua, aduh, makan jamudin 1 biji saja langsung copot. Bukan jagungnya yang copot, giginya copot. Yang dulu kita ketika masih muda, pandangan kita masih jelas melihat. Tapi kalau sudah tua maka menjadi rabun, bahkan kemudian tidak bisa lihat apapun. Maka pergunakanlah waktu muda itu dengan sebaik mungkin sebelum datang waktu tua. Ini yang pertama. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Pergunakan waktu sehatmu, maksimalkan sebelum datang waktu sakitmu. Memang sekarang sampai tidak merasakan, tapi kalau sudah sakit, maka nanti mulai ada penyesalan. Di waktu sehat sampai itu bebas, mau membaca buku enak, mau belajar enak, mau menghafal enak. Tapi kalau sudah sakit, aduh, dibuat belajar itu kepala sudah nyut-nyutan, pandangan kabur, tidak jelas. Itu kalau sudah sakit. Kalau sampean sehat, makan apapun bisa, enak aja. Meskipun hanya makan nasi jagung, lauknya iwak klotok, kemudian sayurnya jangan kelor, ditambah sambal, selesai, enak. Tapi kalau sampean sudah sakit, diberikan makanan yang paling mewah, yang paling mahal, terasa hambar di lidah, tidak enak. Kenapa? Karena sampean sakit. Maka pergunakanlah waktu sehat sampean saat ini dengan sebaik mungkin sebelum datang waktu sakitnya. Wa ghinaka qabla fakrik. Gunakanlah waktu ketika kamu kaya ini dengan sebaik mungkin sebelum datang waktu fakir, datang waktu miskin. Sampean sekarang diberi kekayaan, diberi harta yang banyak, maka pergunakanlah harta itu dengan sebaik mungkin. Sampai gunakan untuk bersedekah, infak, berzakat, membahagiakan saudara famili, membahagiakan tetangga, membahagiakan orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim dan seterusnya. Pergunakanlah harta yang Anda berikan sebaik mungkin. Qabla fakrik, sebelum datang waktu miskinmu. Karena orang namanya hidup itu tidak selamanya dia ada di atas. Tidak selamanya dia akan berada di posisi dia akan kaya terus, tidak. Pasti ada di suatu waktu dia akan berada di bawah. Itulah roda kehidupan. Roda kehidupan itu terus berputar. Yang sekarang ada di bawah, mungkin nanti dia akan berada di atas. Yang sekarang ada di atas, mungkin suatu saat nanti akan berada di bawah. Maka gunakanlah waktu kayamu sebelum waktu miskinmu datang. Yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik. Pergunakanlah, maksimalkanlah waktu luangmu, waktu kosong
Waktu kosong ini waktu yang penting. Terkadang kita membuangnya begitu saja tanpa memperhatikan dan memaksimalkannya. Tapi waktu kosong ini akan terasa mahal apabila sampean begitu sibuk. Sampean tahu orang-orang yang punya bisnis besar itu, CEO, para direktur, bahkan untuk tidur saja mereka kesusahan. Susah tidur. Uang ada segalanya, semuanya ada. Mobil yang paling bagus, yang paling enak dia punya. Tapi untuk tidur saja terkadang dia susah. Kenapa? Karena saking sibuknya. Kalau kita sebaliknya, karena saking sibuknya ini tidur terus. Karena tidak ada kerjaan maksudnya. Akhirnya tidur terus. Yang kita doakan mudah-mudahan bisa bangun. Karena betapa banyak orang tidur akhirnya tidak bangun. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang waktu matimu. Ini penting. Karena kita hidup di dunia ini hanya sekali. Tidak akan dua kali. Kita di dalam Islam mengenal konsep hidup itu sementara. Dan hidup yang sementara ini akan mempengaruhi hidup yang kekal nanti di hari kiamat. Kalau sampean gunakan waktu yang sementara ini dengan sebaik mungkin, sampean gunakan untuk ibadah, sampean gunakan untuk berkomunikasi dengan Allah, sholat, menjalankan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya, maka sampean termasuk orang yang beruntung. Karena nanti di akhirat akan beruntung. Namun sebaliknya, ketika sampean menggunakan waktu yang sebentar ini dengan foya-foya, melanggar perintah Allah, tidak menjalankan perintahnya Allah, maka termasuk orang yang merugi. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Nah, ini penting sekali. Maka ada 5 hal tadi yang kita sebutkan, jangan sampai terbuang sia-sia. Yang pertama apa? Waktu muda. Jangan sampai terbuang sia-sia. Karena kalau sudah tua itu mau ngapa-ngapain tidak enak. Sampean mau rajin ibadah di masa tua, susah. Apalagi sholat jamaah, imamnya masih muda, kenceng lagi. Kayak Valentino Rossi. Ada yang tua itu, pulangnya sakit pinggang. Artinya apa? Artinya kalau masih muda, gunakan waktu untuk sebaik mungkin. Jangan berpikiran seperti ini. Wah, saya masih muda kok. Nanti tobatnya waktu tua saja. Si lama. Jangan. Umur siapa yang tahu? Tidak tahu. Bisa jadi kemudian kita didatangi oleh tamu agung, yaitu malaikat maut. Sedangkan kita belum bertobat. Maka yang pertama, gunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Yang kedua, gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, gunakan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu, fakirmu. Yang keempat, gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang terakhir, hayataka qabla mautik. Gunakan waktu hidupmu dengan sebaik mungkin sebelum datang kematian. Karena kalau kematian itu datang, maka dia tidak akan mau diundur. Tidak akan mau diundur. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak akan bisa dimaju, tidak bisa dimundur. Datang malaikat, sampai tidak bisa nego. Bentar malaikat, saya mau selfie dulu sebelum mati. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya kalau waktunya mati, ya sudah ditentukan sak detik-detiknya. Tidak bisa diundur. Dan ingat, setelah mati kita itu akan dipertanggungjawabkan semuanya. Setelah kita mati, semua amal kita itu akan dipertanggungjawabkan. Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kamu kira kamu itu diciptakan dalam keadaan sia-sia saja? Artinya tidak dipertanggungjawabkan. Ditanggungjawabkan semuanya.
akan ditanyakan apa saja yang kamu lakukan di dunia ini. Kamu harus bertanggungjawabkan itu. Dan itu akan kita kembali kepada Allah. Kita semua akan kembali pada Allah. Wa annakum ilaina la turja'un fata'alallahul malikul haq. Sehingga kesimpulan dari apa yang kita katakan tadi, semua 5 hal yang kita sebutkan tadi itu berada di satu poros penting. Porosnya adalah poros waktu. Masa muda itu di situ ada waktu. Kemudian masa sehat itu di situ ada waktunya. Masa kaya itu juga ada waktunya. Kemudian masa luang itu ada waktunya. Hidup itu juga ada waktunya. Artinya apa? Artinya waktu begitu sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim. Nanti kita akan melihat bagaimana contoh dari para ulama di dalam menggunakan waktu hidup mereka. Makanya kemudian muncullah kitab ini. Namanya kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. Qimatuz Zaman Indal Ulama. Berharganya waktu menurut ulama. Jadi para ulama itu tidak mau membuang waktu mereka secara sia-sia, meskipun itu cuma 1 detik. Saya contohkan ya, sebelum nanti masuk ke cerita-cerita. Ini isinya cerita semua ini. Nanti sampean akan merasa senang dengan pelajaran ini. Saya contohkan. Ada seorang ulama namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini suka kepada ilmu. Beliau belajar terus. Setiap hari beliau itu belajar selama 12 jam, membaca kepada gurunya. Kalau sampean kan di sini belajar paling cuman berapa? Yang sore ini saja, satu misal. Dari jam 2 sampai jam 2:30, cuman 30 menit. Nah, Imam Nawawi ini ndak 12 jam bersama gurunya belajar. Kemudian 10 jam yang lain beliau baca sendiri. 10 jam yang lain itu beliau baca sendiri. 12 tambah 10 berapa? 12 tambah 10 berapa? 20? 2. Tinggal berapa? Tinggal 2 jam. 2 jamnya ini baru tidur. Jadi setiap hari cuman tidur 2 jam. Bagaimana tidurnya beliau? Tidurnya beliau itu supaya tidak kebablas. Kalau kita kan sampai ajlerpat begitu kan ya. Pakai kasur yang enak, yang empuk gitu kan. Bantalnya juga enak, diiringi dengan musik supaya tambah nyenyak. Beliau enggak. Tidurnya itu posisinya seperti orang meninggal. Jadi lambung ini ya, lambung kanan ini berada di paling bawah. Jadi tidur miring seperti itu. Orang tidur miring itu udah enak. Orang tidur miring itu tidak enak, tapi beliau memilih untuk itu. Kenapa? Supaya tidak tidak kebablasan tidurnya. Nah, ini. Sampai-sampai beliau itu saking cintanya kepada ilmu, sibuk mencari ilmu, sampai-sampai beliau tidak menikah. Tak kabin. Sampean mau seperti itu juga? Belajar terus gitu, mondok terus sampai meninggal, tak kabin. Ini saking cintanya kepada ilmu. Ini salah satu petikan cerita di dalam buku ini. Nah, jadi buku ini akan membicarakan hal itu semua. Banyak di sini, bukan hanya Imam Nawawi saja. Ibnu Taimiyah, kemudian ada namanya Ibnu Aqil Al-Hambali, kemudian ada Imam As-Suyuti, dan seterusnya banyak. Ulama-ulama yang dulunya itu adalah ulama besar dan sampai sekarang tetap dikenal. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Tetap orang semuanya mengenal. Nah, nanti kita akan pelajari di sini. Ini saja yang kita bisa sampaikan. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka kita cukupkan demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, terkhusus bagi kita
bagi santri-santri di Pondok Pesantren Bina Al-Quran ini. Kita doakan semua mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan umur yang barokah, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.